Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Romanas Prastio, masih dalam rangkaian Power BI Desktop membahas mengenai formula DAX. Pagi ini kita membahas mengenai formula values ya. Jadi jika kemarin kita sudah membahas mengenai formula filter, control, nah kita sekarang lanjut ke formula values. Jika kita buka di dokumentasi Microsoft, formula values di DAX dideskripsikan sebagai berikut. When input parameter is a column name, saat parameter inputnya dari function value ini adalah sebuah kolom, returns one column table that contains a distinct value from specified column. Jadi jika kita mempassing satu kolom pada function values di sini, maka yang dihasilkan adalah satu jajaran, satu kolom juga, akan tetapi semua duplikatnya di remove atau distinct values, maksudnya value yang unik. Jadi semisal kita mempunyai dua buah record yang sama, yang disajikan hanyalah satu record saja. Duplicate values di sini jelaskan juga bahwa duplicate value akan di remove. Kemudian blank value bisa ditambahkan, dan pada saat input parameternya adalah sebuah tabel, maka akan menghasilkan function value nya, akan menghasilkan persis seperti apa yang ada di tabel. Jadi tidak menghilangkan duplicate value. Jadi untuk formula values di sini ada dua buah hasil ya. Saat kita inputkan sebuah kolom dari satu tabel, maka yang diberikan kepada kita hasil dari fungsinya adalah distinct values atau value yang unik saja. Tetapi saat yang di passing adalah sebuah tabel, maka yang dihasilkan adalah persis seperti tabel tersebut. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Oke, kita lihat di sintaknya. Sintak dari DAX function values di sini adalah tabel name or column name. Jadi kita coba praktekkan saja apa yang ada di dokumentasi ini. Oke, ini adalah keterangan lebih detail terkait function values-nya. Nanti bisa dibaca-baca rekan-rekan, tapi kita belajar dasarnya aja dulu yang di sini ya. Jadi kita langsung buka ke Power BI Desktop, dan saya sudah mempunyai sebuah data tabel yang saya input dari file yang sama dengan tutorial terkait function filter kemarin. Ini adalah tabel saya, tabel 1, 2, dan 3. Jika kita lihat datanya di data view, dan seperti ini. Tabel 1 hanya berisi satu kolom ya, hanya berisi data berupa satu kolom. Kemudian tabel 2 mempunyai tiga kolom, yaitu item, value 1, dan value 2. Kemudian tabel 3 kita lihat mempunyai dua buah kolom, yaitu kolom dan item saja. Jika kita amati pada tabel 1, kolom hanya satu dan nama headingnya adalah kolom. Di sini kita punya data 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian ada duplikasi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Oke, jika kita praktekkan values di Power BI, kita bisa passing satu tabel, demikian juga untuk satu kolom. Akan tapi sayangnya saat kita kita pakai function values di sini di Power BI, tidak bisa ditampilkan karena emang defaultnya emang values di sini hanya sebagai buffer ya, sebagai tabel buffer dari kelanjutan dari function yang lain. Jadi nanti akan saya praktekkan di DAX Studio sama seperti yang kemarin dengan file Excel yang sudah saya buat kemarin ya. Jadi kita coba praktekkan di Power BI agar bisa membuktikan bahwa emang kita memerlukan DAX Studio untuk merepresentasikan atau memperlihatkan apa yang jadi hasil function value-nya. Kita klik kanan saja di mana saja, di tabel 1, 2, 3 juga boleh ya. Klik kanan, pilih new measure, kemudian kita pilih misalnya values dengan tabel ya, values dengan tabel seperti ini.
kita coba formulanya values dengan S ya. Kemudian kita coba inputnya adalah tabel 1 seperti ini, double klik, kita kurung. Kemudian kita coba perlihatkan hasilnya di canvas dengan mengklik pada view table di sini. Oke, ini adalah view table kita. Kemudian kita klik dan drag pada measure kita di sini, values dengan tabel. Kita klik, kemudian kita klik dan drag ke kanvasnya boleh, ke values gridnya di sini juga boleh. Nah, di sini akan tampil error ya, karena memang di Power BI tidak bisa menampilkan hasil yang berupa multiple value ya. Jadi kita praktekkan saja di Excel. Saya sudah membuka file Excel saya. Ini adalah file Excel saya yang saya buat kemarin, mirip dengan apa yang sudah saya buat untuk function filter. Jadi saya akan memanfaatkan DAX Studio. Untuk pergi ke DAX Studio, saya klik pada Edit, kemudian klik pada DAX Studio. Untuk rekan-rekan yang belum paham apa itu DAX Studio, sebentar setelah ini terbuka, DAX Studio yang terbuka, saya akan perlihatkan bagaimana cara menginstal DAX Studio ya. Baik, DAX Studio saya sudah terbuka, saya minimize. Oke, saya connect dulu ya DAX Studio-nya, connect. Oke, buat rekan-rekan yang belum bisa atau belum menginstal DAX Studio, bisa klik pada browsernya, kemudian searching saja di sana dengan keyword DAX Studio, download seperti ini ya, tekan enter. Maka rekan-rekan akan dibawa pada websitenya daxstudio.org. Di sini silahkan klik pada tab download dan ikuti step-stepnya. Jangan lupa untuk mencentang pada edit Excel, sehingga nanti pada tab Excel rekan-rekan akan muncul tab ribbon tersendiri seperti ini dengan nama edit dan tampil icon DAX Studio di sini. Oke, kita kembali ke pembahasannya. Ini adalah tabel saya yang berada di Excel tadi ya. Jika kita geser, ini adalah tabel 1, tabel 2, dan ini adalah tabel 3. Kita coba tampilkan ya. Untuk DAX Studio harus saya awali dengan evaluate ya, evaluate. Kita coba tampilkan tabel 1 dulu. Evaluate values. Kita coba function value dengan input tabel ya. Values dengan inputnya adalah tabel 1 misalnya. Double klik. Kehilangan saya. Tabel 1 terkurung. Enter. Kita coba eksekusi dengan klik dan blok seperti ini dan klik run. Nah, ini adalah hasil dari function values dengan inputan parameter berupa tabel secara utuh ya, bukan nama kolom. Jadi yang dihasilkan adalah sama persis seperti yang ada di tabel 1 di sini. Data 1239, data 1239. Jadi perulangan 2 kali, ada duplikasi data. Saat saya scroll di sini atau saya naikkan ini seperti ini, kita bisa lihat di sini hasilnya adalah sama persis seperti yang ada di tabel 1. Jadi ada 1 2 3 4 5 9 ya. 1 2 3 4 5 6 9. Kita coba sekarang maaf. Kita coba sekarang dengan inputan formula values dengan inputan berupa kolom, masih dengan tabel 1 ya. Values kita kasih inputan tabel 1 ya, scroll tuh, tabel 1, kemudian dengan nama kolomnya adalah kolom di sini ya, kolom ya, kolom terkurung. Kita coba eksekusi dan bedakan. Jika tadi kita mengeksekusi pada langkah awal adalah inputnya adalah berupa tabel dan menghasilkan sama persis seperti yang ada di tabel, kita sekarang coba dengan formula value yang inputnya berupa nama kolom. Kita coba eksekusi, amati perbedaannya ya nanti ya, saran. Nah, di sini saat inputan kita berupa kolom, maka si values-nya hanya menampilkan distinct value saja atau menghasilkan value yang unik saja. Untuk data yang duplikasi seperti ini, data 1 ada 2, hanya ditampilkan 1 kali. Jelas ya bedanya ya. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Kita coba sekarang tampilkan tabel 2, evaluate tabel 2 ya.
values tabel 2. Tabel 2 burung, kita coba eksekusi, klik run. Nah, yang di sini akan menghasilkan value yang sama persis seperti dengan tabel 2. Oke, sedikit. Jadi saat values di sini inputannya berupa nama tabel, maka yang dihasilkan adalah data yang sama persis seperti tabelnya, baik berupa satu kolom maupun dua kolom. Atau kita coba untuk tabel 3 dulu yang berupa dua kolomnya. Tabel 3, kita run, hasilnya adalah sama dengan tabel 3, sama persis. Ini adalah tabel 3, hasilnya sama persis ya. Nah, kita coba untuk menampilkan pada evaluate yang dengan inputan nama kolom sekarang. Oke saja, kita tambahkan nama kolomnya adalah, misal kita ambil dari nama kolomnya ya, seperti ini ya. Kita coba run, apakah nanti yang tampil hanya nama kolomnya ataukah nama item juga tampil. Kita coba ya, eksekusi, run. Nah, dihasilkan hanya nama kolomnya saja ya. Jadi saat kita inputkan data berupa apa namanya, nama kolom, yang dihasilkan adalah nama kolom itu sendiri. Jadi bukan atau tidak tampil dengan dua kolom, walaupun data aslinya seperti ini, tabel 3 ya. Kita run, data aslinya adalah dua kolom. Saat kita evaluate dengan values inputannya nama kolom, bukan lagi nama tabel, yang di return atau yang dihasilkan oleh evaluate function di sini adalah hanya kolom yang di passing saja. Saat saya run, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi bisa dipahami ya, saat kita mempunyai nama tabel, saat kita passing di values, yang dihasilkan adalah keseluruhan. Saat kita mempunyai kolom, yang dihasilkan adalah data distinct value dari kolom tersebut. Akan tetapi hanya kolom yang kita spesifikasikan atau kita sebut yang ditampilkan di hasilnya. Bagaimana saat kita coba dengan item ya? Kita coba dengan item, misalnya kita ganti dengan item tab. Apakah di sini nanti akan berubah menjadi item? Kita coba run. Ya, saat kita ubah dengan item pun di sini akan menampilkan hasil dengan nama item. Dan rekan-rekan coba lihat di sini, saat kita punya item yang duplikasi pun oleh value, si item ini akan dihilangkan duplikasinya atau di remove ya, hanya ditampilkan satu item yang unik saja. Oke, bisa dipahami ya. Kita bisa juga bermain-main dengan banyak kolom seperti ini di tabel 2. Saya copy dulu di sini aja ya, copy, kemudian saya enter paste ya. Saya ganti tabel 2 dengan tabel 3 di sini, tabel 2. Saya run, hasilnya adalah sama persis seperti tabel 2 yang ada di sini. Kita juga bisa bermain-main seperti yang tadi kita lakukan pada tabel 1 dan 3 untuk tabel 2 ya. Kita bisa tampilkan pada kolom tertentunya ya. Misalnya ini saya ganti dengan item. Kita coba run, hasilnya adalah data unik pada tabel 2 dengan item yang unik. Jika function saya benar, akan menampilkan data 1, 2, 3 sampai 9. Saya run ya, seperti ini tanpa kolom yang lain ya. Jadi saat saya ganti dengan yang lain, misalnya value ya, value 1 seperti ini, value 1, saya run, hasilnya pun akan menampilkan data-data di value 1 yang unik. Nah, kita amati di sini saat kita tadi saya copy dan paste dulu untuk menunjukkannya. Copy paste, saya ganti ini dengan item tadi ya, saya kembalikan dulu ke item. Saya run, tandai di sini untuk item yang duplikasi akan di remove, sehingga akan mempunyai satu
baris data dengan datanya berupa data 1 sampai 9. Kan tetapi amati di sini ya, saat saya kasih ruang dulu, saat saya ganti ini dengan value 1 yang di mana value satunya di sini tidak ada yang unik, saat saya run maka akan menampilkan banyak data. Jadi tidak hanya data yang unik berdasarkan item 1 saja. Oke, menarik ya. Demikian juga saat saya ganti dengan value nya 2, ambil item yang ada di sini, saat saya run seperti ini akan menampilkan keseluruhan data, karena data di sini tidak ada yang sama atau tidak ada duplikasi. Oke, kita buat lebih menarik ya rekan-rekan ya. Kita pergi ke Power BI Desktop ya. Kita buat lebih menarik untuk item values di sini, atau pembelajaran kita terkait function value di sini. Kita akan gabungkan dengan control ya, kita gabungkan dengan control, kemudian kita gabungkan dengan filter, karena 3 function ini yang sudah kita pelajari di tutorial-tutorial sebelumnya. Jadi buat rekan-rekan yang belum tahu bagaimana menggunakan formula control, formula filter, silahkan cek deskripsi saya, akan saya cantumkan di sana link terkait video tutorial terkait control maupun filternya. Oke, kita langsung saja klik pada salah satu tabel di sini, di mana saja boleh ya. Klik kanan kemudian new measure, atau bisa juga dengan mengklik pada tab home, klik pada new measure di sini. Kita buat lebih menarik untuk ini kita ya, formula kita. Jadi kita hitung saja dari tabel yang ada di sini, dari tabel yang ada di tabel 2 di sini. Saat saya tampilkan keseluruhan tabel ya, run, ada data 1 sampai 9, kemudian ada data 1 lagi sampai 9 dengan value yang unik seperti ini. Nah, kita buat lebih menarik, bagaimana semisal kita ingin menghitung value 1 yang ada di sini yang lebih besar daripada misalnya 1000 ya, ada berapa baris ya, kita coba tampilkan di sini. Maaf, mana tadi measure saya belum ke cipta ya. Saya klik new measure lagi, saya klik dengan gabungan atau nilai lebih dari 1000 gitu ya. Itu sama dengan kita pakai count rows yang pertama parameternya hanya ada 1, yaitu tabel. Nah, tabel ini bisa kita modifikasi dengan function value dan filter yang kemarin kita pelajari. Jadi kita tuliskan saja di sini filter, kemudian kita tambahkan lagi formula parameter. Tabel dari filter ini kita ambilkan dari value yang kita value yang kita pelajari tadi. Kita tulis saja values tabel 2.value seperti ini ya, kemudian satu kurung. Nah, sekarang kita ke filter expressionnya, kita tulis lagi di sini tabel 2. Tabel 2 ini saya copy saja, Ctrl V, tabel 2.value 1 lebih besar daripada 1000 ya, kurung lagi, tekan enter. Kita coba tampilkan di sini di card saja ya. Saya pilih view yang berupa card, saya tampilkan measure saya tadi, value dengan tabel yang ada di sini ya. Nilai lebih dari 1000 tadi namanya, nilai lebih dari 1000. Saya klik dan drag, saya tampilkan di sini, hasilnya adalah 7. Jadi kita bisa mengetahui dari tabel 2 yang ada di sini, kolom value 1 yang lebih besar daripada 1000 ada 7 baris. Kita bisa memainkan di sini measure kita, double klik. Misalnya saya ingin tahu yang lebih besar dari 1500 ya, saya ganti saja di 1500. Saya tekan enter, amati, nanti di sini akan berubah ya. Oke, mengkalkulasi. Oh, ternyata hasilnya masih tetap 7, berarti kita coba naikkan dengan hasil yang 2000 ya.
2000, kita tekan enter. Ya, hasilnya ada 6 baris. Jadi kita bisa mengetahui ada 6 baris data yang mempunyai nilai lebih dari 1000 pada kolom value 1 di tabel 2 di sini ya. Jadi kita bisa menggabung-gabungkan formula sama persis seperti yang ada di Excel di Power BI di sini ya. Karena memang core atau asal dari Power BI ini dulunya adalah di Excel juga. Jadi formula yang ada di DAX pun juga didesain semirip mungkin dengan yang ada di Excel. Kan tetapi dari pendapat pribadi saya, Power BI akan sangat-sangat powerful atau jauh lebih powerful jika kita bandingkan dengan Excel saat kita ingin membuat sebuah dashboard untuk pemantauan data-data kita. Baik, demikian tutorial kali ini, cukup panjang mengenai values. Tidak masalah, yang penting kita bisa mendapatkan pemahaman yang bagus terkait formula values di sini. Terima kasih rekan-rekan sudah bersama saya untuk belajar DAX Power BI desktop di sini. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial-tutorial yang lain di Power BI desktop. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik tombol lonceng maupun klik tombol like. Untuk kritikan, masukan dan hujatan silahkan ditulis saja di bawah komentar video tutorial saya ini. Saya sangat mengharapkan masukan jika memang ada yang harus saya sempurnakan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari tutorial saya ini. Terima kasih, bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.